what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan judul kami tentang rumput laut dan ganggang ekspor Indonesia dan permasalahannya. Adapun dengan saya sendiri, Lukman Fahrezi dengan NIM 21203. Saya Rahmalia Madadilana Sution dengan NIM 21118. Saya Maudia Lena Sasrian dengan NIM 2101148. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi Indonesia itu merupakan salah satu produsen utama rumput laut dan alga di dunia yang menyumbang sekitar 38% dari total produksi global. Nah, komoditas utamanya yaitu seperti encema, kotoni, dan gracilaria banyak digunakan dalam industri pangan seperti kosmetik, farmasi, dan bioenergi. Nah, ekspor komoditas ini memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa negara dengan pasar utama Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Amerika Serikat. Selain itu, sektor ini juga mendukung ekonomi lokal, khususnya petani pesisir yang bergantung pada produksi dan ekspor rumput laut. Namun, meski potensi ekspor sangat besar, berbagai tantangan terkait karantina menjadi hambatan utama. Proses karantina yang mencakup infeksi hama, penyakit, dan kontaminan seperti logam berat seringkali tidak memenuhi standar negara tujuan yang memiliki regulasi berbeda. Hambatan ini mengganggu kelancaran ekspor dan mempengaruhi daya saing Indonesia di pasar global. Nah, selanjutnya produksi rumput laut dunia. Dapat dilihat pada diagram, produksi rumput laut didominasi oleh jenis Laminaria sp dengan kontribusi sebesar 36,7%. Diikuti oleh Kappa Picus sp dengan 17,2%, kemudian Gracilaria sp 16,5%, Ungaria 7,6%, Encema sp 6,8%, dan jenis lainnya sekitar 15,2%. Nah, produksi rumput laut Indonesia didominasi oleh Kappa Picus alvarezi dengan volume 7,05 juta ton menguasai 82,7% produksi dunia, dan Gracilaria dengan volume 1,91 juta ton yaitu sekitar 32,1% produksi dunia. Selanjutnya ada produksi rumput laut dan ganggang di Indonesia. Nah, 15 provinsi sentra produksi rumput laut berkontribusi sebesar 99,6% terhadap total produksi rumput laut nasional. Dapat dilihat pada peta yang berwarna merah merupakan sentra top 5, yaitu ada Sulawesi Selatan, NTT, yang ketiga Kalimantan Utara, NTB, dan yang terakhir ada Jatim. Nah, dari semua ini produksi total yaitu sekitar 9.282.391 ton dengan nilai 40,85 triliun rupiah. Selanjutnya potensi ekspor rumput laut dan ganggang. Yang pertama itu Indonesia itu merupakan sebagai produsen utama. Jadi Indonesia itu merupakan pemain utama di pasar rumput laut dunia dengan menyumbang sekitar 38% dari produksi global. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya peran Indonesia dalam industri rumput laut internasional. Yang kedua yaitu permintaan global yang tinggi. Jadi permintaan global terhadap rumput laut dan alga terus meningkat seiring dengan perkembangan industri seperti pangan, kosmetik, farmasi, hingga bioenergi. Dan yang terakhir, kontribusi terhadap devisa negara. Dia mendukung keberlanjutan ekonomi pesisir dan menciptakan lapangan kerja bagi petani lokal. Nah, sebagai komoditas unggulan, pendapatan yang dihasilkan dari ekspor rumput laut masuk ke perekonomian Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada proses karantina sebelum ekspor. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu atau DKIPM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memiliki proses-proses tertentu untuk penerimaan sebelum ekspor. Yang pertama ada pemeriksaan fisik dan kualitas, yaitu infeksi untuk mendeteksi hama, penyakit, dan kontaminan seperti logam berat yang pada bahan yang atau produk yang akan diekspor. Selanjutnya ada sertifikat karantina, yaitu pemberian sertifikat kesehatan tumbuhan atau phytosanitary untuk memenuhi standar negara tujuan. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada resiko penolakan, yaitu berupa produk yang tidak memenuhi syarat dapat ditolak oleh negara tujuan yang menyebabkan kerugian pada negara yang akan mengekspor. Jadi produk yang tidak memenuhi syarat itu berupa produk-produk yang tidak memenuhi seperti tidak adanya sertifikat karantina dan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik pada bahan atau produk yang akan diekspor.
Selanjutnya ada permasalahan dalam karantina ekspor. Yaitu yang pertama adalah waktu pemrosesan yang lama, lalu ada biaya tambahan, lalu ada standar berbeda antar negara, lalu adanya kurangnya infrastruktur pada suatu karantina di suatu negara, seperti kekurangan alat untuk pemeriksaan produk atau bahan yang akan diekspor ke suatu negara. Lalu ada pun studi kasus yang kami dapat berupa ekspor 50 ton rumput laut ke Cina terganjal akibat izin karantina. Ekspor 50 ton rumput laut dari Sulawesi ke Tiongkok tertunda karena izin karantina dari Balai Karantina Ikan belum diterbitkan meski sudah diajukan selama hampir setahun. Penundaan ini berdampak pada perusahaan yang mengalami kerugian dengan nilai ekspor mencapai 5 miliar rupiah. Pabrik pengolahan rumput laut di Bombana yang dibangun pemerintah memiliki kapasitas produksi besar dan pasar utama ke Tiongkok. Perusahaan berharap izin karantina segera keluar untuk melanjutkan ekspor. Selanjutnya, ada persiapan ekspor langsung dari NTT, karantina awasi staffing rumput laut. Nusa Tenggara Timur atau NTT merupakan daerah berbasis kepulauan, baik pulau kecil maupun besar. Selain penghasil ternak, ternyata NTT juga merupakan daerah penghasil komoditas pertanian lain dari perkebunan sampai laut. Kali ini, hasil laut NTT yang diminati negara Argentina. Persyaratan dari negara tujuan adalah phytosanitary certificate atau sertifikat kesehatan tumbuhan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, petugas karantina pertanian Kupang melakukan pemeriksaan dan pengawasan atau staffing. Semua dilakukan demi memastikan rumput laut tersebut bebas dari serangga hidup atau hama dan penyakit. Adapun kalimat yang petugas karantina katakan itu, kami harus memastikan rumput laut kering ini bebas dari serangga hidup. Saat staffing, kita awasi untuk memastikan benar-benar sesuai prosedur. Setelahnya kontainer kita segel. Ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat langsung dari pihak karantina. Berbeda dengan yang ini, ditunda akibat tidak adanya jual sertifikat dari pihak karantina, makanya oleh karena itu ditunda pengirimannya karena tidak akan diterima, kemungkinan tidak akan diterima oleh pihak negara yang bersangkutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kami. Oke, selanjutnya itu eksporter di pasar dunia. Nah, kalau kita lihat dari tadi nih banyak sampai 50 ton ya yang diekspor dari Indonesia ke negara lain. Contohnya yaitu yang paling besar nih eksportir di pasar Indonesia ke negara lain yaitu Tiongkok. Nah, Indonesia ini hingga menyuplai lebih dari separuh nih pasar rumput laut kering ke Tiongkok. Nah, dapat teman-teman lihat nih dari diagram case ini bahwa Indonesia memberikan ekspor hingga 52,6% ke Tiongkok. Nah, pada tahun 2022 pun Indonesia menjadi eksportir terbesar dengan nilai USD 0,40 miliar atau meroket hingga 78,7% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kalau teman-teman lihat dari studi kasus yang sudah kami jelaskan bahwa adanya terjadi kendala di Nusa Tenggara ke Cina nih, dari eksporter 50 ton rumput laut ke Cina. Hal itu sangat berdampak ke Indonesia tentunya, karena kita mengekspor tentunya itu akan memberikan keuangan di Indonesia pun lebih membaik gitu ya. Tapi terjadi kendala dari izin surat dari karantinanya sendiri. Oke, next. Nah, berikut merupakan data ekspor rumput laut dan ganggang. Teman-teman bisa lihat berapa bersihnya pada tahun 2023 nih, ini data paling terbaru yang saya ambil, bahwa ada 205,1 ribu ton berat bersih dari rumput laut dan ganggang yang diekspor dari Indonesia ke Tiongkok. Oke, kesimpulan dari materi kami pada hari ini yaitu kasus-kasus seperti yang tertundanya tadi izin karantina dan dampaknya tersebut berasal dari COVID-19 yang menunjukkan bahwa sektor ekspor rumput laut di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Karena COVID-19 ini bukan hanya karena kita yang tidak bisa keluar atau masyarakat yang tidak boleh keluar dari rumah seperti itu atau tidak bisa bekerja. Namun dengan adanya COVID-19 pada saat 2019 yang lalu, pada tahun-tahun yang lalu itu memberi akibat berdampak besar pada pengeksporan kita pada
tahun 2019 tersebut, seperti penundaan pemberian izin pada karantina. Dan untuk meningkatkannya daya saing dan kinerja ekspor, diperlukannya langkah-langkah strategis nih, seperti mempercepat proses perizinan karantina dan diversifikasi produk agar tidak hanya tergantung pada ekspor bahan baku saja, sehingga kita dapat mengekspor pada bahan-bahan yang memang sudah seperti menjadi agar atau bahan-bahan yang sudah diolah terlebih dahulu di Indonesia, lalu kita bisa lebih ekspor, dan hal tersebut bisa memberikan harga yang lebih tinggi daripada kita mengekspor bahan baku saja seperti itu. Mungkin berikut daftar pustaka yang kami ambil dari studi kasus yang kami berikan. Oke, mungkin itu saja dari kami. Arigato. Kamsahamnida. Merci. Mungkin hanya yang dapat kami sampaikan, kurang dan bagi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.